Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 9, jumpa lagi untuk pembelajaran Al-Qur'an hadis kelas 9, masih bab 3, hadis tentang melestarikan alam. Ini hadis yang keempat dari rentetan hadis ya, tentang melestarikan alam. Hadis yang keempat, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an sayrir ruhi wa an wal ihsalil bahaimi nahyan syadidan. Rawahul Bazar an Ibni Abbas. Sekali lagi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an sayrir ruhi wa an ihsa'il bahaim nahyan syadidan. Rawahul Bazar an Ibni Abbas. Artinya, sesungguhnya Nabi SAW melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. Hadis riwayat Al-Bazar dari Ibnu Abbas. Penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan larangan mengurung binatang. Mengurung binatang mengandung maksud menempatkan binatang pada suatu tempat yang relatif sempit, ya. Misalnya sangkar dan kandang. Kemudian bukan untuk dibudidayakan. Berarti binatang yang dikurung tersebut terbatas geraknya dan terputus perkembangbiakannya. Jadi maksud daripada mengurung binatang di sini adalah menempatkan binatang tersebut pada tempat yang sempit, yang semisal sangkar atau kandang. Kemudian dikurungnya bukan maksud untuk dibudidayakan. Ya, misalkan untuk lelihatan mata kalau bahasa orang itu. Jadi untuk suka-suka, ya, menyenangi, ya, bukan untuk dibudidayakan. Kenapa ini? Ya, karena binatang yang dikurung tersebut itu akan terbatas geraknya terbatas karena biasa ia hidup di alam bebas, ini terbatas. Kemudian kalau dikurung dalam kandang atau sangkar, ya, maka perkembangbiakannya juga terputus. Apalagi kalau misalkan penempatannya tidak disertai dengan pasangannya. Kemudian mengurung binatang untuk ternak yang mudah jinak. Binatang-binatang yang mudah gampang jinak, ya, seperti unta, sapi, kerbau atau domba, tidak masalah, ya. Dikandangin tidak masalah, dikurung tidak masalah, selama tidak bertujuan mengekang kebebasan berkembang biak. Ketika kita misalkan mengurung binatang tapi tujuannya adalah untuk binatang itu agar bisa berkembang biak, ya tetap tidak ada masalah, ya. Yang jadi masalah itu ketika kita mengurung bukan untuk masalah berkembang biak. Tetapi untuk binatang yang biasa hidup di alam bebas, ya, seperti unggas dengan segala jenisnya, larangan ini berlaku, ya, meski sangkarnya terbuat dari emas, ya. Mereka pasti lebih memilih hidup di alam bebas, ya. Ya, walaupun seandainya kita mengurung binatang itu dalam sebuah sangkar yang sangkarnya itu terbuat dari emas, ya, ya, saya yakin, ya, binatang itu akan lebih memilih alam bebas untuk dia hidup ketimbang di dalam sangkar yang sempit walaupun sangkar itu terbuat dari emas. Kemudian binatang tersebut akan lebih tersiksa ketika yang dikurung hanya satu ekor, ya, tanpa pasangannya. Sudah tempatnya sempit, ya. Kemudian ia dikurung sendirian tanpa ada pasangannya. Manusia banyak yang tidak berpikir, ya, bahwa binatang pun itu memiliki naluri untuk hidup berpasangan dengan lawan jenisnya. Jadi Allah sudah anugerahkan kepada binatang tersebut, ya, naluri untuk hidup berpasangan dengan pasangannya, karena itulah yang akan memperbanyak keturunannya, yang akan memperbanyak jenisnya. Ketika itu kita halangi, ya, maka nalurinya itu akan terputus, ya, untuk naluri berkembang biaknya akan terputus.
Bahkan perkembangbiakannya juga akan terputus. Nah, kemudian sudah saatnya kita berkampanye, mengiklankan, ya, menghimbau agar orang mau menyadari kesalahannya. Kebiasaan buruk mengurung burung atau binatang lain tanpa memikirkan habitatnya atau lingkungannya harus dikurangi. Jadi bolehlah kita barangkali mengajak orang-orang tertentu yang memang suka memelihara burung dan sebagainya yang dikurung, ya, kita himbau agar mereka mengurangi kebiasaannya itu, karena itu akan merusak daripada habitat hewan tersebut. Pemeliharaan binatang yang dikurung atau dikandangkan di kebun binatang pun itu harus disesuaikan dengan habitat asli binatang itu, ya, sehingga binatang tersebut tidak stres, ya, karena ruangnya sempit, kemudian habitat tidak sesuai, yakin pasti binatang itu akan mengalami stres. Meskipun dicukupi makanannya, dijaga kesehatannya, tetapi kalau tidak dipikirkan suasana kenyamanan hidupnya, itu sama artinya dengan menyiksa binatang tersebut. Hal yang demikian ini sudah diperhatikan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin jelaslah bahwa Islam sangat memperhatikan kelestarian lingkungan alam jauh sebelum orang-orang mengiklankan tentang pelestarian alam. Selain larangan mengurung binatang, Rasulullah juga melarang umatnya melakukan perbuatan kebiri terhadap binatang. Kebiri itu menghilangkan nafsu birahinya, ya, terhadap lawan jenis. Sama seperti hanya mengurung binatang, perbuatan ini juga merupakan perbuatan yang dapat menyiksa binatang. Selain menyiksa binatang, perbuatan pengebirian juga dapat merusak perkembangbiakan hewan. Terlebih hewan-hewan terancam punah karena hewan yang dikebiri tidak bisa lagi berkembang biak, ya, karena dibuang alat reproduksinya sehingga dia tidak bisa berkembang biak. Islam adalah agama yang tinggi dan luhur, dan di antara ketinggian Islam itu yaitu mengajarkan kepada umatnya adab-adab terhadap binatang. Jadi ada adab-adab terhadap binatang, etika-etika terhadap binatang. Maka dalam Islam, binatang memiliki hak-hak yang harus dihormati, sehingga seseorang tidak boleh berbuat zalim dan semena-mena terhadap binatang. Itulah salah satu ketinggian Islam, ya. Islam mengajarkan bukan hanya kita harus menghormati manusia, tapi juga Islam mengajarkan manusia itu juga harus menghormati terhadap binatang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini kalian dapat memahaminya, kemudian juga dapat kita mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.